Hai, saya Tania Chandra. Kali ini saya mau sharing ke kalian mengenai bagaimana cara menjadi the first man running, last man standing. Terutama dalam keadaan pandemi ini yang kita tahu bahwa menyebabkan terjadinya PHK karyawan. Saya akan sharing berdasarkan ilmu yang saya dapat dari Leaders Talk bersama Bapak Paulus Bambang WS dan Leadership. COVID-19 tidak seharusnya kita lihat terus-menerus sebagai hal yang pesimis, melainkan optimis. Melihat ini sebagai kesempatan bagi kita semua untuk meng-lead self diri kita supaya dapat self-development demi menjadi pribadi yang semakin kompeten. Melalui online learning atau daily learning, terutama dari berbagai universitas di dunia, karena dunia menjadi semakin terbuka sekarang ini. Dalam mendevelop diri, kita ini bagaikan building dengan fondasinya adalah spiritual kepada Tuhan. Kita harus serve unconditionally kepada Tuhan. Karena dengan begitu, kita akan memiliki fondasi spiritual yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Sebagai isi bangunan, pertama kita harus punya skill. Keadaan pandemi ini harus kita respon dengan keberanian agar memanfaatkannya untuk belajar skill baru yang berguna dan mendalaminya sehingga kita menjadi ahlinya dalam bidang tersebut. Kita lihat bahwa dunia telah berubah menjadi semakin digital. Yang kedua adalah sistem. Sebagai suatu sistem, kita harus mampu desain a plan. Jangan hidup hanya sebagai by default. Tetapi kita juga harus tetap berkembang. Dan kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu juga belajar dari orang lain, terutama orang-orang yang expert. Oleh karena itu, kita harus mencari orang-orang yang dapat menjadi mentor kita. Jangan lupa, kita harus terus-menerus belajar. Dan yang ketiga, salah satu kunci penting jika kalian ingin menjadi orang yang sukses adalah di hati kalian sendiri. Kita harus punya social heart terhadap sesama kita. Kita harus berupaya untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga bagaimana kita dapat berkembang bersama-sama. Bagaimana kita dapat mengembang bersama-sama dengan orang lain, menambahkan value kepada orang lain. Kami belajar untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu, terutama peserta-peserta yang hadir dalam talk show tersebut. Dan kami juga belajar berterima kasih kepada setiap kelompok yang membantu kami dan juga kepada pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan kami. Selain itu, kami juga expect the best, di mana kami selalu optimis bahwa acara kami akan berjalan dengan lancar dan memberi berkat bagi banyak orang jika kami niat dan sepenuh hati dalam melakukannya. Juga kami mengajak teman-teman kami untuk menghadiri talk show tersebut. Dalam mempersiapkan acara ini, kami belajar untuk merespon dengan berani atas tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami akui sempat ada ketakutan bahwa acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan tenaga yang kita keluarkan dan effort semua yang kita lakukan, acara ini berjalan dengan lancar. Nah, dengan menerima tanggung jawab yang diberikan kepada kami langsung mencari tahu apa saja yang perlu kami lakukan untuk lancarnya perjalanan acara ini. Nah, kami sebagai anggota pun membagi-bagi role masing-masing kelompok dan memiliki tanggung jawab masing-masing, sehingga kami setelah mengambil kewajiban kami bisa mengencourage each other dan saling membantu sehingga kami memperoleh teamwork yang baik. Selama Leaders Talk ini, kami belajar bagaimana bekerja sama yang baik satu dengan yang lainnya. Kami bersabar terhadap hal-hal yang terjadi. Selain itu, kami juga belajar untuk menjadi orang-orang yang optimis dalam mempersiapkan dan melanjutkan acara. Kami belajar untuk lebih kritis, terutama dalam pengambilan keputusan. Selain belajar untuk nge-lead diri kami sendiri, kami juga menjadi tahu bagaimana caranya untuk nge-lead orang lain, yaitu teman-teman kami atau pihak yang bekerja sama dengan kami. Kami saling membantu dan bekerja sama terlepas dari rasa tidak peduli, melainkan kami belajar untuk peduli terhadap perasaan orang lain, juga pekerjaan yang orang lain lakukan, bukan hanya pekerjaan yang hanya dilakukan masing-masing. Dalam melaksanakan Leaders Talk keempat ini, kami berupaya untuk semakin berkembang dari yang sebelumnya sudah dilakukan. Kami melihat apa yang menjadi kekurangan dan kami perbaiki. Ada beberapa hal baru yang ada pada Leaders Talk keempat ini. Yang pertama itu perubahan tata cara penyampaian pertanyaan, dan berikutnya acara yang berjalan sesuai dengan rundown, di mana tidak terlalu awal atau tidak terlalu ngaret, sehingga absennya masalah teknis. Sampai di sini dulu sharing dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua.
terutama dalam mengembangkan diri menghadapi keadaan yang ada di depan kita. God bless.